Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mencari akar persamaan nonlinier dengan metode tertutup, pada video kali ini kita akan belajar mencari akar persamaan nonlinier dengan metode terbuka. Nah, apa bedanya metode tertutup dengan metode terbuka? Kalau metode tertutup, kemarin kita menentukan suatu selang, yaitu dari A sampai B, di mana selang A dan B yang kita pilih itu harus memenuhi syarat, yaitu FA dikali FB harus kurang dari 0, atau FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Nah, kalau memiliki tanda yang berbeda, maka di antara selang itu akan terdapat akar, sehingga kita bisa melanjutkan perhitungan. Tetapi ketika syarat itu belum terpenuhi, maka kita mencari selang yang lain. Kita memilih A dan B yang lain sampai mendapatkan syarat yang ditentukan. Itu kalau metode tertutup. Nah, tapi kalau pada metode terbuka ini, kita tidak memerlukan selang itu. Kita tidak menentukan selang dari A sampai B yang akan mengurung akar yang kita cari. Nah, tetapi dengan metode terbuka ini, kita memerlukan tebakan awal akar. Kita duga akan di sekitar berapa, apakah 0, apakah 1, atau negatif 1. Nah, selanjutnya, akar yang lama itu kita gunakan menggunakan prosedur iterasi untuk menghitung hampiran akar yang baru. Nah, kalau di metode tertutup, kita pasti menemukan minimal satu akar karena kita sudah menentukan selang di mana dia sudah memenuhi syarat untuk ada akar di antara selang yang dipilih itu. Artinya akarnya itu diapit oleh selang yang ditentukan. Tetapi kepada metode terbuka ini kan kita hanya menduga apakah dia dekat dengan 0, apakah dia dekat dengan 1, sehingga pada metode terbuka ini, akar yang baru itu tidak selalu konvergen ke akar yang kita cari. Bisa jadi nilai yang kita peroleh itu divergen. Nah, karena itulah metode terbuka ini tidak selalu berhasil menemukan akar persamaan yang kita cari. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Untuk cara penyelesaian metode terbuka itu ada 3. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Yang kedua adalah metode iterasi titik tetap, dan yang ketiga adalah metode sekant. Nah, kita akan pelajari satu per satu. Nah, yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Langkahnya adalah kita menentukan tebakan awal kita, yaitu x0. Lalu yang kedua, kita mencari fx0 dan f aksen x0. Jadi fungsinya kita turunkan dulu, lalu kita cari f aksen x0-nya. Kemudian kita mencari X1 dengan cara X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0. Nah, sudah dapat nilai X1, kemudian X1 dicari Fx1-nya, dicari F aksen X1-nya, kemudian nilainya itu digunakan untuk mencari X2. X2-nya berarti rumusnya adalah X1 dikurangi Fx1 dibagi F aksen X1. Dan seterusnya langkahnya sampai mendapatkan apakah dia konvergen atau tidak. Nah, contohnya kita mau mencari akar dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x min 3. Nah, kita menentukan x0-nya. Misal kita ambil x0-nya itu adalah 0. Berarti kita mencari f aksennya dulu, turunan dari fx. Turunannya berarti 3x kuadrat plus 6. Kemudian x0 ini disubstitusikan ke fx0 dan f aksen x0. Berarti untuk fx0, berarti 0 pangkat 3 ditambah 6 kali 0 dikurangi 3. Berarti negatif 3. Untuk F aksen X0 berarti 3 kali 0 kuadrat ditambah 6. Berarti sama dengan 6. Nah, berarti kita punya X0-nya itu 0, Fx0-nya itu negatif 3, F aksen X0-nya itu 6. Kita gunakan untuk mencari X1. X1 tadi sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0. Berarti X1-nya adalah
0 dikurangi negatif 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Lalu kita cari fx1-nya. Berarti 0,5 pangkat 3 ditambah 6 kali 0,5 dikurangi 3. Hasilnya 0,125. Lalu f aksen x1-nya. Tadi 3x kuadrat plus 6. Berarti 3 kali 0,5 kuadrat ditambah 6 sama dengan 6,75. Lalu kita cari x2. X2 berarti x1 dikurangi fx1 dibagi f aksen x1. Berarti 0,5 dikurangi 0,125 dibagi 6,75. Kita dapat 0,48141. Nah, kita coba kalau menghitung menggunakan kalkulator. Kita mulai mencari untuk x-nya dulu. Berarti 0 dikurangi negatif 3, ini 6. Sama dengan setengah. Gitu ya. Nah, ini kita simpan rumusnya untuk mencari nilai x yang lain lagi gitu ya. Jadi jangan dihapus. Lalu kita cari fx. Fx itu 0,5 pangkat 3 ditambah 6 kali 0,5 dikurangi 3 sama dengan 0,125. Lalu kita cari f aksen x. Berarti 3 kali 0,5 kuadrat ditambah 6 sama dengan 6,75. Ini kan tadi kita sudah dapat rumus untuk x1, rumus untuk fx1 dan rumus untuk f aksen x1. Nah, kita mau mencari x2. Berarti kita panggil rumus untuk x. Berarti kita ke ataskan. Kita cari. Nah, yang ini yang tadi, lalu kita rubah. Bisa pilih yang kanan atau yang kiri. Ini kita rubah 0,5. Yang ini 0,125. Ini 6,75. 0,481, 481 dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita substitusikan ke tabel nilai-nilainya. Nah, tadi x2 kita sudah dapat ini, lalu kita cari fxn. Nah, kita cari rumus f-nya. Ini berarti kita edit. Ini diganti 481, 4815. Yang ini juga diganti 481, 4815. Nah, berarti ini 0,005. Nah, fx-nya udah ketemu. Lalu sekarang kita cari f aksen x. Ini ya. Lalu kita ganti dengan 481, 4815. Kita dapatkan 6,695, 473305. Nah, kita tulis di situ. Nah, di sini tabelnya ditulis ya fxn dibagi f aksen x, tapi sebenarnya nggak ditulis tidak masalah karena di kalkulator tadi sudah langsung xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Jadi kita skip aja, kita cari yang ini. Berarti ini 481, 4815. Yang ini berarti diganti 0,00508. Yang ini diganti 6,695473. Kita dapat 0,4814. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu kita ulangi lagi prosedurnya. Untuk dapat fxn, f aksen xn, kemudian ini pembaginya, lalu xn-nya ini
f aksen x-nya ini. Nah, kita sudah dapat nilainya, lalu kita perhatikan xn-nya. Ternyata di sini fxn-nya kita dapat sampai benar-benar 0. Kemudian kita lihat bahwa di sini pada 4 digit itu dia konvergen ya. Konvergen ke 0,4814. Sehingga kita katakan salah satu akar persamaan nonlinearnya itu adalah x-nya mendekati 0,4814. Nah, kira-kira seperti itu untuk metode Newton-Raphson. Nah, kalau menggunakan Excel bagaimana? Nah, kita mau menyelesaikan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x min 3 dengan metode Newton-Raphson. Kita buat dulu tabelnya, lalu kita tentukan n-nya dari 0 misalkan sampai 4. Nah, kita tentukan xn-nya dulu, misalkan 0. Kemudian kita substitusikan ke fxn, berarti sama dengan, kita substitusikan ke sini, berarti x pangkat 3 ditambah 6 kali x dikurangi 3. Kita enter, lalu f aksen x. Nah, kita cari dulu turunannya, berarti 3x kuadrat plus 6. Berarti sama dengan 3 kali x pangkat 2 ditambah 6. Lalu ini fxn dibagi f aksen x. Berarti ini dibagi ini. Lalu kita drag. Kita drag dulu rumusnya. Baru kita cari yang x1. x1 tadi rumusnya x0 dikurangi dikurangi ini. Lalu kita drag. Nah, sudah dapat hasilnya ya. Nah, kalau kalian ingin mengatur, karena kesepakatan kita adalah 6 digit di belakang koma, berarti kalian bisa mengatur digitnya. Klik kanan, format cell, number, decimal place-nya berapa? 6. Oke, nah sudah dapat sesuai kebutuhannya. Nah, di sini sudah konvergen, berarti akarnya adalah 0,4814. Mudah ya. Nah, sekarang metode yang kedua yaitu metode iterasi titik tetap. Langkahnya adalah yang pertama, fungsi fx sama dengan 0 itu kita rubah menjadi bentuk persamaan x sama dengan gx, yang dimana persamaan itu masih ekuivalen dengan fx sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai pendekatan baru xn plus 1 diperoleh dengan rumus iterasi xn plus 1 itu sama dengan gxn. Nah, biasanya iterasi xn plus 1 sama dengan gxn itu akan konvergen jika mutlak dari g aksen xn-nya itu adalah kurang dari 1 untuk nilai awal x0. Nah, jadi pada metode iterasi titik tetap itu, fx sama dengan 0 ini kita rubah ke beberapa bentuk persamaan yang baru. Kemudian kita tetapkan nilai awalnya, misalkan 0. Nah, kemudian 0 ini kita substitusikan ke masing-masing persamaan gx. Nah, kemudian hasil dari gx0 itu kita gunakan sebagai x1. Kemudian x1 kita substitusikan lagi ke gx. gx1 kita jadikan x2 dan seterusnya. Lalu kita lihat apakah konvergen atau tidak. Nah, di sini dikatakan bahwa dia akan konvergen itu manakala mutlak dari g aksen xn itu kurang dari 1. Jadi kalian bisa tebak dari awal apakah bentuk persamaan yang kalian buat itu akan menghasilkan konvergen atau divergen gitu ya. Kalau konvergen berarti nanti kita akan menemukan akar, tapi kalau divergen berarti kita tidak akan menemukan akar persamaannya. Nah, contohnya kita akan menyelesaikan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x min 3. Nah, kita rubah ke beberapa persamaan yang ekuivalen. Misalkan di sini saya ambil 6x-nya. 6x sama dengan 3 min x pangkat 3. Lalu kita cari x-nya, berarti x sama dengan
3 min X pangkat 3 per 6. Nah, ini sebagai persamaan GX yang pertama. Berarti GX itu sama dengan 3 min X pangkat 3 per 6. Lalu yang kedua, saya ambil dari X pangkat 3 ini. Berarti X pangkat 3 sama dengan 3 min 6X. Lalu X-nya berarti 3 min 6X pangkat sepertiga. Nah, ini sebagai persamaan GX yang kedua. Lalu, saya bisa juga merubah X pangkat 3 plus 6X sama dengan 3. Lalu saya keluarkan X-nya, berarti X dikali X pangkat 2 plus 6 sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 3 dibagi X pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini sebagai persamaan yang ketiga. Jadi, dari fx yang awal ini, kita punya 3 persamaan gx. Lalu masing-masing kita akan cari kekonvergenannya. Kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama adalah gx sama dengan 3 min x pangkat 3 per 6. Di mana kita pilih x0-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan x1 itu sama dengan gx0. Sehingga 0 disubstitusikan ke sini, berarti 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 6, berarti sama dengan 0,5. Nah, berarti kita sudah mendapatkan X1 sama dengan 0,5. Nah, lalu kita cari X2. X2 itu adalah GX1, sehingga 0,5 kita substitusikan. Coba kita hitung menggunakan kalkulator. Kita bentuk 3 dikurangi 0,5 pangkat 3 dibagi 6 sama dengan 0,49167. Lalu kita cari X3. Nah, kita tinggal ngedit. Ini berarti diganti 479167. 0,4816637. Lalu kita cari X4-nya. Berarti ini kita ganti 481664. Kita klik sama dengan berarti 0,481376. Lalu kita cari X5. 481376. 0,4814 atau 09. Nah, kalian perhatikan di sini X-nya itu konvergen ya. Mendekati 0,481. Ini kan sudah sama kan? 481, 481, 481. Nah, kalau diteruskan nanti akan konvergen di 0,4814. Nah, sekarang kita coba untuk GX yang kedua. Nah, persamaan yang kedua adalah 3 dikurangi 6X pangkat sepertiga. Kita mulai dari X0-nya sama dengan 0. Maka X1-nya itu sama dengan GX0. Berarti 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat sepertiga. Hasilnya 1,44225. Kita coba menggunakan kalkulator. 3 dikurangi 6 kali 0 tuh pangkat tuh per 3. 1,44225. Kita substitusikan ke GX untuk mendapatkan X2. Berarti kita ganti 0-nya dengan 1,44225. Negatif 1,78145. Kita tulis di sini. Kita cari untuk X3. Berarti X3-nya ini diganti negatif 1,78144. 2,39214,096 X3-nya. Lalu kita cari untuk mendapatkan X4. Kita ganti ini menjadi 2,3921443. Negatif 2,24751. Itu X4. Lalu kita cari X5-nya. Ini kita ganti menjadi
negatif 2,24751. Hasilnya adalah 2,535756. Nah, lalu kalau kalian perhatikan konvergen atau divergen ini nilainya? Ternyata divergen. Berarti tidak ada akar di sini. Kita tidak menemukan akar dengan bentuk persamaan Gx sama dengan 3 min 6x pangkat sepertiga gitu ya. Itu untuk persamaan yang kedua. Lalu kalau persamaan ketiga bagaimana? Tadi persamaan ketiga adalah 3 dibagi x kuadrat plus 6. X-nya 0. Berarti x1 itu adalah 3 dibagi 0 kuadrat plus 6. Berarti 3 per 6. 0,5. Lalu x1-nya berarti kita buat 3. Ini 0,5 kuadrat ditambah 6. Hasilnya 0,48. Lalu X3-nya kita ganti menjadi 0,48. Hasilnya 0,48151. Kita substitusikan. Lalu kita cari X4-nya. Ini 48151. 0,481397 atau 398. Lalu kita cari X5-nya. 398 0,48140. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa dia konvergen ya di 0,481. Nah, kalau diteruskan nanti akan konvergen di 0,4814 sehingga akarnya mendekati 0,4814. Nah, berarti kita dapatkan bahwa persamaan 1 dan persamaan 3 iterasinya konvergen di X mendekati 0,4814, sedangkan pada persamaan kedua iterasinya divergen sehingga kita tidak mendapatkan akar. Nah, sehingga pada metode iterasi titik tetap kita tidak selalu menghasilkan konvergensi karena tergantung pada bentuk X sama dengan Gx yang kita gunakan. Nah, bagaimana caranya menebak supaya apakah bentuk yang kita hasilkan itu akan konvergen atau tidak? Itu tadi syaratnya bahwa mutlak dari G aksen X itu harus kurang dari 1 supaya mendapatkan hasil yang konvergen. Nah, metode ini kan seringkali tidak konsisten, maka jarang digunakan. Kira-kira itu untuk metode iterasi titik tetap. Nah, sekarang kita coba kalau menggunakan Excel. Nah, kita sediakan tabelnya dulu untuk 3 persamaan yang kita bentuk. Nah, dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x min 3 tadi, misalnya kita bentuk ke 3 persamaan. Nah, kalian bisa membentuk persamaan yang lain juga ya, tidak harus 3 ini. Nah, kita mulai dari persamaan 1, kita awali dengan 0. Berarti Gx-nya tinggal kita substitusikan sesuai bentuknya ini. Dalam kurung 3 dikurangi X pangkat 3 tutup kurung dibagi 6. Nah, lalu yang ini X2-nya itu sama dengan Gx. Nah, kita bisa drag untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini sudah konvergen ya. Di 8 sampai 10 itu berturut-turut sudah 0,48146 sudah sama semua. Berarti akarnya adalah 0,48146. Untuk Gx yang kedua, ini 0. Berarti Gx-nya 0, Gx-nya berarti dalam kurung 3 dikurangi 6 kali X pangkat dalam kurung 1/3. Ini sama dengan Gx. Lalu kita drag. Ini juga kita drag. Nah, ternyata tidak konvergen ya, masih berubah-ubah terus nih. Nah, kalau kita ganti bukan 0, misalkan 1. Ternyata juga
tidak konvergen. Kita ganti -1. Ternyata juga tidak konvergen, masih divergen. Nah, sekarang yang ketiga. Ini 0, misalkan. Nah, ini berarti sama dengan 3 dibagi dalam kurung X pangkat 2 ditambah 6. 0,5 ini sama dengan ini. Kita tarik. Ini kita tarik. Kita atur pengaturannya, digitnya ya. Digitnya sampai 6. Nah, sudah terlihat bahwa dia konvergen di 0,481406. Nah, persamaan 1 dan persamaan 3 sama ya. Akarnya mendekati 0,481406. Mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode sekant. Nah, metode sekant ini dapat digunakan untuk mengatasi sulitnya mencari f aksen X pada metode Newton-Raphson. Nah, pada metode Newton-Raphson itu kan kita punya fungsi, kemudian kita mencari turunan fungsi tersebut. Nah, tidak semua fungsi itu mudah untuk kita cari turunannya. Nah, kalau menemukan fungsi yang demikian, maka kita bisa menggunakan metode sekant untuk mencari akar persamaan tersebut. Nah, langkahnya bagaimana? Kita menentukan nilai awal x0 dan x1. Kemudian kita mencari fx0 dan fx1. Kemudian kita mencari x2-nya itu dengan cara x2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi Fx1 dikurangi Fx0 dikali X1 min X0. Lalu kita cari Fx2-nya, kemudian kita cari X3-nya dengan cara yang serupa. Nah, metode sekant ini sama seperti metode regulavalsi rumusnya. Hanya saja bedanya, kalau pada metode regulavalsi kita sudah menetapkan selangnya, di mana selang yang kita pilih itu sudah memenuhi syarat bahwa akan ada akar yang diapit pada selang tersebut. Sedangkan kalau pada metode sekant, X0 dan X1 ini masih hanya berupa tebaan gitu ya. Jadi belum tentu akan menemukan akar persamaan yang dimaksud. Misalkan kita mau mencari akar dari Fx sama dengan X pangkat 3 plus 6X min 3. Kita tentukan nilai awalnya X0-nya -1 dan X1-nya 1. Lalu kita cari Fx0 dan Fx1-nya. Berarti F -1 pangkat 3 ditambah 6 kali -1 dikurangi 3. -1 pangkat 3 ditambah 6 kali -1 kurangi 3. -10. Nah, sekarang F1. Kita ganti, ini hilang, berarti 4. Nah, lalu kita cari X2-nya. X1-nya itu 1 dikurangi Fx1, berarti 4. Ini 4 dikurangi -10 dikali dalam kurung X1. Itu 1 dikurangi X0. 0,42857. Nih ya, lalu kita cari Fx2. Tadi kita ganti 0,42851, 0,42851. Negatif 0,349857. Lalu kita substitusikan ke tabel. Tadi sudah kita dapat sampai Fx2. Lalu kita dapatkan X3-nya. Nah, lalu kita cari Fxn-nya, yaitu negatif 0,04596. Lalu kita cari X4-nya dan Fx-nya. Nah, ternyata di sini udah 0,000509. Sudah 3 digit
0 di belakang koma sehingga kita bisa berhenti, sehingga akar persamaannya adalah X-nya mendekati 0,4814. Nah, ini bisa kalian teruskan untuk meyakinkan bahwa dia konvergen. Nah, kita cek dengan Excel. Nah, tadi X-nya kita pilih adalah negatif 1 dan 1. Lalu Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 6 kali X dikurangi 3. Kita bisa drag. Yang beda hanya X2. X2 itu adalah X1 dikurangi dalam kurung Fx1 dibagi dalam kurung Fx1 dikurangi Fx0 dikali dalam kurung X1 min X0. Tutup kurung, sudah dapat, kita drag. Lalu kita ini sederhanakan sampai 6 digit di belakang koma. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat ya bahwa dia konvergen di 0,481406. Di sini sudah benar-benar 0 ya, sehingga akarnya mendekati 0,481406. Nah, mudah ya. Nanti kita latihan untuk metode Newton-Raphson, iterasi titik tetap, dan secant. Nah, selain itu kita nanti coba juga menggunakan MATLAB supaya kita bisa membuat suatu program untuk mencari akar persamaannya. Saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.